Gue mana down cam gue dah. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Fadila dan Vivi Gaza Alifari akan mempresentasikan eh, hasil tugas akhir sistem kendali yang berjudul Perancangan PID untuk kendali suhu pada alat penukar panas. Latar untuk latar belakang ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, latar belakang di sini itu heat exchanger merupakan unit proses yang banyak dibutuhkan dalam industri proses kimia. Peralatan ini digunakan untuk melakukan pertukaran panas entalpi antara dua fluida atau lebih, antara permukaan padatan yang memiliki beda temperatur. Ada beberapa peristiwa fisik yang dapat merubah karakteristik proses pertukaran panas sehingga menyebabkan kestabilan sistem terganggu, seperti perubahan temperatur fluida yang masuk dan jumlah massa fluida. Untuk itu diperlakukan sistem pengendali yang dapat mengatasi perubahan parameter proses tersebut. Menjaga kestabilan heat exchanger harus dapat dipertahankan demi kelangsungan proses secara keseluruhan dan juga sangat menentukan hasil produk akhir pada industri tersebut. Lanjut. Next. Ini ada tujuan penulisan. Tujuan dari percobaan ini adalah mampu melakukan simulasi dan analisis sistem kendali menggunakan software MATLAB agar pemahaman dari konsep simulasi dan analisis sistem kendali suhu bisa tercapai. Maka dalam percobaan ini diharapkan mampu untuk satu, memahami konsep kestabilan sistem pengendalian suhu pada alat penukar panas. Dua, mampu membuat kendali untuk heat exchanger atau alat penukar panas. Yang ketiga, melakukan perancangan sistem pengendali PID menggunakan software MATLAB. Yang keempat, melakukan simulasi sistem pengendalian suhu alat penukar panas menggunakan software MATLAB. Nah, di sini ada landasan teori. Landasan teori yang pertama, menjaga kestabilan temperatur diperlukan pengendalian PID, proporsional, integral, dan diferensial. Pengendalian PID terdiri dari tiga proses pengendalian, yaitu proporsional P, integral I, dan diferensial D. Dalam operasinya, ketiga parameter pengendali itu memerlukan penalaan yang baik agar dapat memberikan tanggapan keluaran yang baik dan cepat. Kebanyakan operator dalam menentukan parameter pengendali PID dengan menggunakan rule of thumb atau cara uji coba. Cara ini mengandung risiko yang berbahaya karena tidak bisa diprediksi proses yang sedang berjalan selanjutnya, hanya berdasarkan perkiraan. Di samping itu, juga pekerjaan melakukan penalaan kembali pengendali adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu dan sangat mengganggu proses yang sedang berjalan. Untuk itu diperlukan suatu teknik yang mampu mengadaptasi perubahan parameter proses yang terjadi dan sekaligus melakukan penalaan kembali parameter pengendali secara otomatis. Selanjutnya ada analisa kurva respon dengan metode tangan. Untuk menentukan model proses, banyak metode telah diperkenalkan dalam identifikasi sebagai setting parameter pengendali PID, seperti metode Ziegler-Nichols 1, yaitu tangan. Tangan plus 1 titik CL, Cecil Broida, dan Dietrich. Identifikasi dengan metode tangan adalah metode yang paling handal digunakan dalam menentukan model proses untuk setting parameter pengendali PID. Karena metode ini cepat penyelesaiannya dan akurat. Metode ini adalah metode dengan menganalisa kurva peralihan dari sebuah proses. Analisa kurva peralihan ditetapkan pada saat proses variabel mempunyai amplitudo dengan waktu harga akhir dari keadaan mantapnya yang diproyeksikan ke sumbu waktu. Hasil proyeksi ke sumbu waktu akan didapat waktu tunda TD, dead time, dari proses, dan T adalah konstanta waktu dari proses. Dengan didapatnya waktu tanda TD dan konstanta waktu T, maka model proses tersebut akan dapat ditentukan sehingga setting parameter pengendali PID didapatkan. Ini selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Harits. Oke, jadi untuk menentukan harga penguatan proporsional KP, waktu TI dan
waktu TD adalah didasarkan dengan metode Ziegler-Nichols. Penentuan parameter dari kendali P ini disebut sebagai penalaan atau tuning. Dari karakteristik kurva dapat ditentukan tiga konstanta, yaitu Ks sebagai penguatan statis, waktu TO, dan konstanta waktu tau. Dengan ditentukannya tiga konstanta tersebut, maka untuk menentukan harga penguatan Kp, Ti, dan Td adalah didasarkan dengan metode Ziegler-Nichols seperti pada tabel 1 berikut. Plan dan fungsi transfer. Plan yang akan digunakan pada tugas akhir ini adalah heat exchanger atau alat penukar panas, di mana hal yang dikendalikan adalah suhu dari alat penukar panas tersebut menggunakan sensor wire PT 100 RTD yang bisa menerima suhu dari minus 200 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Sensor tersebut digunakan karena memiliki ketahanan suhu yang tinggi dan dapat menjaga stabilitas suhu dengan sangat baik. Fungsi transfer adalah hubungan antara temperatur outlet atau delta theta dan jumlah aliran fluida panas antara waktu capaian konstan 20 detik. Adapun persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Eh, delta theta dibagi delta M dibagi tau S plus 1. Di mana temperatur outlet HE75 adalah 2100 berarti 217 derajat Celcius dan aliran fluida panas dari RTB 75,5 adalah 10,4 kg per detik. Maka persamaan di bawah dapat disederhanakan menjadi, jadi transfer fungsinya adalah 20,86 per 20 S per 1. Selanjutnya ada fungsi transfer aktuator. Proses pengendali HE75 menggunakan tipe kontrol pneumatik. Adapun opening atau closing kontrol valve biasanya dilakukan secara otomatis oleh pneumatik aktuator. Adapun gaya yang bekerja tersebut yaitu ada PDA. Gaya adalah gaya yang diberikan oleh udara yang terkompresi pada bagian atas diafragma. Selanjutnya ada KX, adalah gaya yang diberikan oleh pegas yang melekat pada stem dan diafragma. C, DX per DT, di mana A adalah luas diafragma, PD adalah tekanan yang bekerja pada diafragma, X adalah jarak, K adalah hook konstan, C adalah koefisien geseran antara stem dan penutup valve. Dinamika pneumatik kontrol valve dapat diperkirakan dengan menggunakan second order system sebagai berikut. X S per PDS adalah A dibagi K per 1 ditambah tau S, di mana diameter diafragma adalah 273 mm. Nilai K dapat dihitung dengan asumsi bahwa sistem dalam keadaan steady state. Kemudian kita akan mencari K dengan rumus K sama dengan PD dikali A dibagi X, di mana A-nya adalah 90,73, X adalah 14,28 mm, dan PD adalah 15 PSI. K sama dengan 15 dikali 90,73 dibagi 14,28. Jadi nilai K-nya adalah 95, sehingga kontrol valve gain dari analisa di atas dapat diperkirakan range of stem dibagi pressure range, yaitu 15 mm dibagi 15/3 sama dengan 1,25 PSI per mm ampere. Sehingga total transformation aktuatornya adalah 1,25 dibagi 3S plus 1. Sensor transfer function. Dalam sistem 3 wire PT 100 RTD dengan rentang minus 200 sampai 600 derajat Celcius digunakan karena dapat menahan suhu tinggi dengan tetap menjaga stabilitas yang sangat baik.
Gambar 10,3 adalah detail 3 wire PT 100 TD sensor probe. Temperatur koefisien kawat platinum adalah 0,00385 ohm per derajat Celcius. Sensor ini memiliki rentang 0 sampai 2000 Celcius dalam waktu konstan 1 sampai 2 detik. Dari deskripsi di atas, maka sensor gain dapat dihitung sebagai berikut. Sensor gain sama dengan 20 dikurang 4 miliampere dibagi 200 dibagi 0 dikurang 0 derajat Celcius sama dengan 0,08 miliampere per Celcius. Maka sensor transfer dari sensor transfer ini adalah 0,08 per 2S per 1. Ternyata ada blok diagram sistem. Yang pertama itu ada 3 transfer function dari transfer function proses, transfer function aktuator, dan yang ada di bawah adalah transfer function eh, sensor. Lalu yang bagian atas kita sederhanakan menjadi 20,07 dibagi 60S kuadrat plus 23S plus 1. Lalu kita sederhanakan lagi dengan transfer function sensor dengan cara feedback dengan sistem feedback atau dia dikali H per 1 min GS dikali HS menjadi nilai seperti di bawah ini 260,7 S ditambah 26,07 dibagi 600 S pangkat 3 ditambah 290 S pangkat 2 ditambah 33 S ditambah 3,086. Diagram blok ini bisa kita sederhanakan menjadi diagram alias sistem. Nah, ini ada karakteristik sistem. Sama karakteristik sistem adalah menggunakan metode Horowitz. Pertama, karena sistem ini merupakan sistem order 3, maka kita buat menjadi 4 baris dari S pangkat 3 sampai S pangkat 0. Lalu untuk mengisi tabelnya, untuk bagian S pangkat 3 adalah bagian ganjil dari polnya, yaitu 600 dan 33. Lalu untuk S kuadrat adalah bagian bagian yang 290 ini dan 3,086. Untuk menghitung nilai ini adalah 290 dikali 33 dikurang 600 dikali 3,086 dibagi 290. Jadi nilainya adalah 26,615. Lalu untuk mencari nilai yang ada di bagian kiri S0 ini 26,05 dikali 3,086 dikurang 290 dikali 0 dibagi 26,615 sama dengan 3,086. Dari diagram Horowitz di atas dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut stabil karena tidak terjadi perubahan tanda di sebelah kiri. Selanjutnya ada kepekaan. Yes, HS sama dengan 260,7 S ditambah 206,07. Dibagi per 600 S pangkat 3, 290 S pangkat 2, 33 S, dan 3,086. Selanjutnya kita mencari KP sama dengan limit S sama dengan 0, GS, HS. Kita masukkan nilai S-nya, didapatkan 26,07 dibagi 3,08 sama dengan 8,44447. Kavi sama dengan limit S0 S dikali GS dikali HS. Kita masukkan lagi S-nya dengan nilai 0, maka nilainya akan sama seperti di atas 26,07 dibagi 3,086
Jadi KFV-nya adalah 8,447. Cari nilai ke A. K adalah limit S sama dengan 0, S kuadrat dikali GS dikali HS. KA sama dengan, kita masukkan lagi 0-nya ke S, jadi didapatkan 26,07 dibagi 3,086 sama dengan 8,447. Selanjutnya ada analisis transient respon. Kita mencari nilai omega n kuadrat. Omega n kuadrat sama dengan 3,086 atau nilai paling kanan dari polnya. Sama dengan omega n akar dari 3,086 sama dengan 1,76 radian per dt. Selanjutnya cari nilai redaman. Redaman omega n sama dengan 33. 2 dikali redaman 1,76 sama dengan 33. Jadi redamannya adalah 9,375 atau overdamp. Cari nilai omega D. Omega D sama dengan omega n akar 1 dikurang dem atau 1,76 akar dari 1 dikurang 9,375 kuadrat sama dengan 16,4032. Selanjutnya mencari nilai sigma. Sigma adalah dem dikali dengan nilai omega n. Jadi nilainya adalah 16,5. Cari waktu night system atau rise time. Beta sama dengan tangan dari 9,375 dibagi 16,5 sama dengan 29,604 radian. Jadi rise time adalah Pi dikurang beta dibagi omega D sama dengan 3,14 dikurang 29,604 dibagi 16,4032 sama dengan 1,613 detik. Selanjutnya ada cari waktu puncak sistem atau peak time. TP sama dengan Pi dibagi WD. Omega D sama dengan 3,14 dikurang 16,4032 sama dengan 80 detik. Cari waktu turun atau settling time menggunakan dua kriteria, yaitu untuk kriteria 2% dan 5%. Untuk mencari kriteria 2% menggunakan rumus 4 dibagi sigma sama dengan 4 dibagi 16,5 sama dengan 0,2042 detik. Untuk kriteria 5% sama dengan 3 dibagi sigma sama dengan 3 dibagi 16,5 sama dengan 0,181 detik. Selanjutnya adalah analisis crowd locus dan melihat grafik step respon. Walaupun sistem ini stabil, kita akan mencari step respon yang baik karena dari step respon yang didapatkan itu masih memiliki overshoot yang tinggi dan itu dapat mempengaruhi kestabilan sistem. Kita dapat menggunakan controller PID untuk analisis root locus. Dari ciri-ciri sistem yang stabil menurut diagram root locus adalah akar-akar dari polnya itu berada di bagian kiri di garis nol atau dinamakan LHP atau left half point. Jadi sistem ini stabil. Lanjut, analisis diagram mode. Diagram mode memiliki dua nilai yang dapat ditentukan untuk mencari nilai kestabilan. Untuk menganalisis kestabilannya, yaitu adalah GM atau gain margin dan atau PM atau pen fase margin. Jika dilihat pada diagram mode di atas, terlihat sistem memiliki fase margin yang lebih besar dari GM. Juga fase marginnya dan GM marginnya bernilai positif.
itu menandakan bahwa sistem tersebut stabil. Selanjutnya ada diagram Nyquist. Pada diagram Nyquist di atas didapatkan data yaitu nilai pasar margin sebesar 32,3 dek pada frekuensi 0,62 kat. Pada diagram Nyquist di atas dapat disimpulkan bahwa sistem stabil karena plot diagram melingkari titik minus 1,0 dan searah jarum jam. Satu Ya, selanjutnya ada selanjutnya. perancangan kendali. Rich, gantian. Oke, Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Rivi. ya, selanjutnya di 1.7 ada perancangan kendali. Perancangan kendali ini diawali dengan mencari transfer fungsinya. Jadi tampilannya pada MATLAB adalah di bawah ini nih. Ini ada contoh gambar pencarian transfer fungsi dari MATLAB. Ya, Rich, slide selanjutnya, Rich. Next, Rich, next. Ya. Nah, selanjutnya ini ada di 1.8 itu PID. PID adalah sebuah controller mekanisme umpan balik yang biasa dipakai pada sistem kontrol industri. Namun dalam pencarian nilai KP, KI, dan KD tidak bisa dilakukan secara asal. Jadi butuh dilakukan tuning PID. Tuning PID memiliki berbagai metode seperti Ziegler-Nichols, Von-Kuhn, dan lainnya. Yang akan digunakan pada tugas akhir ini adalah tuning dengan menggunakan tuning PID Ziegler-Nichols metode 1. 1.9 tuning PID Ziegler-Nichols. Nah, ini ada contoh gambarnya. Nah, grafik di samping merupakan hasil step response sistem sebelum dilakukan penambahan controller PID. Tentu, penambahan controller PID akan membuat step responnya akan menjadi lebih baik. Kurva respon pada gambar di samping dapat dianalisa menggunakan tangan metode untuk mendapatkan nilai T dan L. T dan L ini berguna untuk mencari nilai parameter KP, KI, dan KD. Nah, dari kurva respon di atas mendapatkan nilai L dan T. Nilai L merupakan awalan ketika grafik mulai beranjak naik, dan nilai T merupakan pertemuan 3 titik antara garis tangan dan garis puncak. Nah, ini ada contoh gambarnya sama penjelasannya. Untuk melakukan tuning PID dapat dicari dengan tabel di bawah ini. Nah, ini juga ada gambar contoh tabelnya. Nah, langkahnya itu yang pertama-tama kita mencari nilai KP untuk kontrol P. Nah, di sini ada contohnya beserta gambarnya. Next, Rich. Nah, maka akan didapatkan kurva respon sebagai berikut. Ini ada contoh gambar sebelum ditambah kendali P, dan yang bawah ini setelah ditambah kendali P. Nah, dari situ kita dapat dilihat dari grafik yang didapat bahwa rise time-nya menurun dari yang awalnya memiliki nilai 492,038 ms, namun setelah penambahkan kendali P, nilainya menjadi 216,378 ms. Nilai tersebut telah turun 2 kali lipat lebih kecil dari sebelum ditambahkan kendali P. Namun overshoot pada grafik meningkat sehingga tanda ini merupakan ciri dari kendali P, yaitu menaikkan overshoot namun menurunkan rise time dari yang awalnya didapat 74,561% bertambah menjadi 95,098%. Hal tersebut juga tentunya menyebabkan stabilan dari sistem tersebut ikut menurun. Namun dapat dilihat juga bahwa nilai steady state-nya menurun dari yang nilai awalnya di 1.581 menjadi 0.943. Sehingga untuk kendali P dapat disimpulkan pada tabel berikut. Nah, di sini ada contoh tabelnya dari parameter, nilai asli, penambahan kendali P, dan keterangannya. Nah, selanjutnya ada untuk kontrol PI. Nah, di bawah ini ada contoh mencari nilai KP dan nyari nilai TI dan KI. Next, Rich.
eh, mau menambahkan. Jadi untuk mencari nilai KP adalah 0,9 dikali T bagi L sama dengan 0,9 dikali 3,5 dibagi 1,4 sama dengan 2,25. Untuk mencari nilai TI dan KI, TI sama dengan L dibagi 0,3 sama dengan 4,67. Untuk mencari KI adalah KP dibagi TI atau 2,25 dibagi 4,67 sama dengan 0,481 179 87 152. Selanjutnya yaitu analisis dari respon sistem setelah diberi controller PI. Pada dari PI ini didapatkan nilai rise time-nya juga menurun. Dari yang awalnya memiliki nilai 1,581, namun setelah menambahkan kendali PI, nilainya menjadi 1,463 detik. Nilai tersebut juga turun lebih kecil dari sebelum ditambahkan kendali PI. Overshoot pada grafik jauh meningkat dari yang awalnya didapat 74,561% bertambah menjadi 98,075%. Hal tersebut juga tentunya menyebabkan kestabilan dari sistem tersebut ikut menurun. Dapat dilihat juga bahwa nilai steady state-nya yaitu 0,995. Di sini seharusnya nilai error steady state dapat dihilangkan. Namun pada hasil yang didapat masih ada sedikit error steady state sebesar 0,9095. Sehingga untuk kendali PI dapat disimpulkan pada tabel berikut. Semua yang Sebuah data yang dihasilkan tersebut telah sesuai dengan teori di mana kendali PI akan mengurangi rise time, meningkatkan overshoot, dan nilai steady state-nya akan berkurang. Untuk selanjutnya yang kendali PID yang adalah mencari nilai KP, TI, dan KI, dan nilai TD serta KD. Nilai KP sama dengan 1,2 dikali T bagi L sama dengan 1,2 dikali 3,5 dibagi 1,4 sama dengan 3. TI sama dengan 2 dikali L. TI sama dengan 2 dikali 1,4 sama dengan 2,8. Untuk mencari nilai KI, didapatkan dari membagi nilai KP dengan nilai TI, yaitu 3 dibagi 2,8 sama dengan 1,0714 2857 143. Selanjutnya yang terakhir adalah mencari nilai TD dan nilai KD. Nilai TD didapatkan dengan mengalihkan L dengan 0,5, yaitu 1,4 dikali 0,5 sama dengan 0,7. Nilai KD-nya adalah KP dibagi TD sama dengan 3 dibagi 0,7 sama dengan 4,285714 28571. Pada kendali PID ini masih didapat nilai rush time-nya 15,915. Nilai tersebut tentunya sangat jauh berbeda dari nilai awal. Overshoot pada grafik terlihat sangat jauh menurun. Dari yang awalnya didapat 74,561%, berkurang menjadi 17,059%. Hal tersebut juga tentunya menyebabkan kestabilan dari sistem tersebut meningkat. Dapat dilihat bahwa steady state-nya yaitu 0,996 sehingga hasil yang didapat masih ada sedikit error steady state sebesar 0,06006 sehingga untuk kendali PID dapat disimpulkan pada tabel berikut. Dari ketiga kendali yang digunakan yaitu kendali P, PI, dan PID. Kendali PID lah yang sangat membuat sistem sedikit lebih baik apabila menggunakan metode tuning Ziegler-Nichols. Kemudian disusul kendali P yang sudah cukup baik dalam menurunkan rest time dan kendali PI yang dapat menurunkan error steady state. Namun kendali P
dan rendah di PI memiliki overshoot yang masih meningkat. Nilai KP, KI, dan KD yang didapatkan dari tuning PID Ziegler-Nichols ini baru berupa acuan awal dari nilai parameter yang sebenarnya. Itulah salah satu kekurangan dari controller PID Ziegler-Nichols. Jadi perlu dilakukan yang namanya fine tuning. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Vivi. Ya, di sini saya menjelaskan kesimpulan. Pertama, untuk membuat pemodelan matematis alat penukar panas dilakukan cara penurunan persamaan dengan memakai hukum Newton dan hukum Kirchhoff. Karena sistem yang membuat motor DC ini terdiri dari listrik dan sistem kelistrikan. Yang kedua, perbaikan sistem untuk mendekati kesempurnaan ini dilakukan dengan menggunakan kontrol pengendali PI dan PID terhadap pengaturan suhu. Yang ketiga, pada kontrol suhu alat penukar panas dapat digunakan sebuah kendali P, PI, dan PID analog. 4. Jika ditambah kendali P, maka nilai overshoot akan meningkat, rise time akan menurun, dan nilai steady state error akan mengecil. Kelima, jika sistem ditambah kendali P memiliki karakteristik yang mirip dengan controller P, maka nilai overshoot-nya akan meningkat, rise time menurun, dan nilai steady state error juga akan mengecil. Dari kedua controller P dan PI, controller PID memiliki kurva respons yang paling baik dengan overshoot yang minim. Rise time semakin menurun dan steady state error juga semakin menurun pula. Yang 7, tuning PID Ziegler-Nichols ini baru berupa acuan awal dari fine tuning yaitu parameter KP, KI, dan KD yang memiliki kurva respon paling baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.